Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi. Bersama rekan kami Yasin Idris yang saat ini sudah berada di lokasi. Yasin, bisa diceritakan ini bagaimana antusiasme Muslim di seluruh dunia yang dalam melaksanakan ibadah Ramadan di Masjid Nabawi? Ya, ini cukup besar sekali antusiasnya dan ini sudah nampak sejak petang tadi. Jadi setelah sholat asar, ini secara bergiliran mereka ini sudah mulai datang memenuhi Masjid Nabawi. Dan ternyata tadi sempat kami mengobrol juga dengan warga yang ada di sini. Ternyata apabila pada masa-masa Ramadan, mereka ini datang sebelum sholat maghrib, artinya mereka melakukan buka puasa di Masjid Nabawi, kemudian mereka tidak pulang dan dilanjutkan sholat isya sampai dengan sholat Ramadan, sampai dengan sholat tarawih maksud saya. Nah, ini sekitar 20 menit yang lalu sudah selesai sholat tarawih yang tadinya memenuhi semua pelataran Masjid An-Nabawi ini. Artinya kalau misalnya kita lihat dengan kapasitas di dalam masjid sekitar 600.000 orang, kemudian di pelatarannya ini sekitar 400.000 orang, artinya ada 1 juta orang bisa ditampung dengan keadaan yang padat seperti pada saat tadi sholat. Nah, ini masih banyak juga beberapa warga yang masih berdiam di sini untuk makan disebabkan tadi pada saat buka puasa kami pantau mereka ini makannya hanya makanan kecil saja seperti roti. Kemudian saat ini mereka melanjutkan dengan makan-makan yang besar. Kemudian mereka juga ikut untuk membeli makanan yang ada di sekitar sini. Nah, tentunya masyarakat juga bertanya-tanya apa sih bedanya sholat taraweh di sini dengan di Indonesia? Tentunya banyak perbedaan. Yang pertama mungkin dari durasi waktu. Di sini untuk durasi waktunya saja itu kurang lebih tadi berlangsung sekitar 2 jam dan 1,5 jam lebih itu merupakan sholat tarawehnya saja. Memang untuk masyarakat Indonesia yang mungkin tidak terbiasa dengan sholat taraweh yang surah pendeknya ini pendek, agak sedikit bergoyang seperti itu dikarenakan pegal. Namun bagi mereka yang sudah terbiasa untuk melakukan sholat tarawih di Ponpes, itu mungkin sudah biasa untuk menjalani sholat tarawih di sini yang cukup panjang. Tentunya tadi ini sudah kembali normal lagi, di mana untuk sholat tarawih ini jumlah rakaatnya dengan ditambah witir sudah berjumlah 23 rakaat, sehingga durasinya juga cukup panjang. Dan yang pastinya membuat masyarakat terharu tadi juga jamaah yang ada di Indonesia adalah dengan suara kumandang azan, kemudian suara dari imam juga yang sangat asyadu. Ini membuat suasana meskipun durasinya panjang masih tetap saja semangat untuk mengikuti aktivitas yang ada di sini. Nah, kalau kita lihat pemirsa di belakang saya ini adalah suasana masjid 24 jam selama bulan suci Ramadan ini aktivitas warga dilakukan di sini. Dan ini masyarakat sejak sore tadi sebelum sholat maghrib dimulai, ini mereka sudah berebut tempat. Seperti kita ketahui bahwa jika melakukan aktivitas amalan ibadah di bulan suci Ramadan di kawasan Masjid Nabawi, terutama di bagian dalamnya, ini akan digandakan pahala menjadi 1000 kali lipat. Ini yang memotivasi masyarakat, utamanya umat muslim, untuk melakukan ataupun berebut tempat yang ada di dalam Masjid Nabawi ini. Nah, kemudian juga pemirsa yang dapat kami informasikan, tentu ini masyarakat Indonesia yang ingin datang ke sini juga diharapkan untuk membawa perlengkapan seperti makanan, seperti itu dikarenakan apabila kita ini sudah bergeser saja, maka tempat kita untuk sholat ini pastinya sudah diambil oleh orang lain dikarenakan kreditnya orang yang ingin berebut tempat di sini, sehingga pasti kita harus menjaga tempat yang ada di sini. Nah, biasanya nanti untuk sholat tahajud yang ada di sini sudah bisa dimulai pada pukul 2 pagi. Ini masyarakat sudah bisa melakukan sholat tahajud dan kebanyakan dari mereka ini biasanya membawa makanan, jadi nanti mereka sekaligus melakukan sahur di sini. Sementara itu Rendra, Yaumi. Baik, Yasin, jika Anda tadi bilang bahwa setiap jamaah itu membawa makanan sendiri-sendiri untuk makan sahur ya, berarti di sana tidak terlihat ada yang berjualan seperti itu atau seperti apa di pelatarannya, Yasin?
Oke, untuk makanan apabila pada saat buka puasa ini kita sama sekali tidak perlu untuk membawa makanan sama sekali ya Umi. Sebab di sini sangat banyak sekali masyarakat ini yang membagikan mulai dari kurma, kemudian teh, susu, yogurt, semua jenis makanan apapun ada sehingga pada saat kita duduk saja ingin berbuka puasa, kita sudah disuguhi banyak sekali makanan. Dikarenakan masyarakat di Arab Saudi ini mereka berlomba-lomba untuk melakukan amalan ibadah dan dengan banyaknya orang yang bersedekah sehingga kita yang ada di sini ingin berbuka puasa itu sudah kebanyakan untuk makanan yang kita terima seperti itu. Nah, sementara pada saat untuk melakukan sahur di sini tidak sebanyak pada saat berbuka puasa dikarenakan pada awal-awal bulan suci Ramadan ini hanya tidak banyak orang yang melakukan sholat tahajud, berbeda jika dibandingkan dengan 10 malam terakhir pada bulan suci Ramadan, di mana ini nanti Masjid Nabawi akan dipenuhi oleh jamaah sampai memenuhi tempat-tempat di depan toko-toko ini. Dan biasanya juga untuk para jamaah baik itu dari Indonesia maupun negara-negara lain, ini momen yang paling mereka pilih adalah 10 malam hari terakhir. Ini juga yang menjadi salah satu peluang bagi bisnis travel di mana sampai dengan saat ini kami ketahui bahwa untuk slot di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan ini semuanya sudah full dikarenakan masyarakat ini mengejar untuk momen tersebut dilanjutkan dengan menjalani satu Syawal juga yang ada di sini. Begitu ya Umi. Baik. Yasin, saya penasaran dengan mengenai warga negara Indonesia yang berjamaah di sana. Ini apakah Anda bertemu dengan banyak sekali WNI yang juga beribadah di Masjid Nabawi, Yasin? Iya Rendra, bisa diulang Rendra? Nah, saya penasaran nih mengenai banyaknya WNI yang beribadah di Masjid Nabawi saat ini dan Anda bisa menceritakan ini berapa banyak mereka yang mungkin Anda bisa bertemu dengan mereka? Oke, untuk WNI sendiri, kalau kami pantau di Masjid Nabawi ini, kalau misalnya mulai dari berjalan, mulai dari siang hari, kemudian sore hari, tiap kali bertemu rata-rata adalah warga negara Indonesia seperti itu. Dan makanya untuk bahasa kekiniannya, vibes-nya, saya juga merasakan nampaknya memang kalau di sini sama seperti kita di Indonesia, hanya saja suasana seperti gedung, kemudian suasana seperti pertokoan ataupun masjidnya saja yang membedakan. Sebab untuk masyarakat Indonesia di sini sangat mayoritas sekali dan mereka ini juga memenuhi masjid-masjid mulai sholat 5 waktu, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya ada mereka masyarakat Indonesia yang ada di sini. Sementara untuk kami pantau masyarakat lokal memang kebanyakan mereka datang ke sini pada saat momen-momen sholat maghrib, kemudian sholat isya dan juga sholat tarawih dan juga sholat subuh saja. Seperti itu Rendra. Baik, Yasin, saat ini jam-jam di sana sekitar jam 11 malam ya Yasin ya. Ini di sana apakah terlihat sepi? Apakah ada waktu di mana kita mungkin bisa hanya sekedar ke Raudhoh atau seperti apa? Seperti itu Yasin, bagaimana? Nah, tadi kami juga sempat memantau Yaumi di sini ternyata pada malam hari ini ada semacam bus 2 tingkat yang biasa kita lihat di Bundaran HI. Ini kami tadi belum tahu sebab saya juga baru pertama kali malam ini juga memantau dan tadi mereka bus-bus ini berkeliling di kawasan Masjid Nabawi ini. Kemungkinan besar bus 2 tingkat dengan bagian atasnya terbuka ini adalah bus yang sengaja disediakan untuk membawa jemaah-jemaah berkeliling di kawasan Madinah ini. Sebab kalau kita pantau di kawasan Masjid Nabawi ini pada malam hari pun pertokoan masih buka sampai dengan jam 11:10 waktu di sini masih sangat ramai. Kemudian pertokoan dengan lampu-lampunya juga masih sangat ramai. Juga bahkan masih banyak juga mereka yang masuk ke toko-toko seperti ingin membeli parfum, membeli pakaian-pakaian muslim seperti itu Yaumi. Yasin, saya juga penasaran mengenai suhu cuaca di sana. Ini kalau malam seperti apa suhu di sana, siang seperti apa, dan pagi seperti apa, ini bisa diceritakan Yasin? Ya, menariknya Rendra pada saat siang hari ini suhunya mencapai 40 derajat Celcius lebih. Namun dengan tingginya cuaca ini kalau dirasakan
mungkin kalau kita gambarkan seperti berada di lokasi puncak seperti itu. Sebab kondisinya panas terik namun tidak membuat kita berkeringat, artinya tetap sejuk. Dan juga pada saat masuk di kawasan Masjid Nabawi ini, pada saat berada di dalam hanya bermodalkan ataupun hanya dilindungi dengan payung-payung listrik yang jumlahnya sekitar 250, itu juga terpantau cukup sejuk. Padahal pada siang hari kipas anginnya juga tidak menyala. Kami juga sempat merasa takjub seperti itu. Apakah mungkin ini kuasa Allah seperti itu sehingga membuat suasana di sini meskipun panas tapi bisa terkendali begitu. Ini pun tidak hanya statement dari saya tentunya, tapi juga jamaah-jamaah lain yang juga merasakan dengan kondisi lebih dari 40 derajat Celcius, katanya kita masih tetap merasa nyaman ya, seperti itu, Rendra. Baik, terima kasih Yasin Idris melaporkan langsung dari Masjid Al-Nabawi di Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum. Jaga kesehatan ya. Karena di sana katanya cuacanya dingin tapi juga terasa panas ya, perpaduan seperti itu. Terik tapi tidak berkeringat. Betul sekali. Dan bisa laporan langsung ini, laporan langsung dari Tanah Suci terselenggara berkat kerjasama TV One dengan Ampuri.